Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke talk show kita kali ini, talk show Ruang Bincang KPI. Nah, pada episode kali ini kita mengangkat judul Renungkanlah hidupmu, sesali kesalahanmu, dan bertaubatlah. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan walaupun dalam keadaan cuaca yang lumayan mendung pada sore hari ini. Dan kita kedatangan nih dua orang tamu yang luar biasa, Masya Allah perjalanan hidupnya ya. Gimana Kang? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, pada kali ini kita ada bintang tamu yang pertama, yaitu Kang Yuda. Dengan izin ya Kang membacakan latar belakangnya. Nggak apa-apa ya dibacakan. Jadi Kang Yuda ini dulunya adalah seorang pemuda yang sudah melalui lika-liku kehidupan yang boleh dikatakan sangat suram ya Kang ya. Karena apa sih yang kejahatan yang nggak pernah dilakukan gitu ya Kang ya. Nah, dan beliau sudah diberikan oleh Allah hidayah sehingga bisa mengecapi manisnya nikmat dalam beribadah. Kita langsung aja ya Kang ya bertanya ya Kang, boleh ya? Silakan. Oke. Gini Kang, setelah sekian banyak kenakalan yang Akang lakukan dalam hidup, apa nih yang membuat Akang merasa bahwa oh ini sudah titik baliknya, udah saatnya Akang kembali ke jalan yang benar dan mendekatkan diri ke Allah? Ada kejadian apa tuh Kang di saat Akang memutuskan seperti itu? Jadi sebelum langsung ke intinya, jadi sebelum kenapa saya bisa ini, saya ceritakan dulu kenakalan saya dulu. Oke, baik, silahkan. Jadi itu dulu zaman masih kuliah itu semester 3 itu tuh masih zaman nakal-nakalnya itu tuh. Jelas ya karena usia muda ya Kang Betul, ya. masih anak muda, Rasa baru ingin tahu lulus. tinggi. Itu masih nakal, masih mabok sama teman-teman tuh, masih judi, masih ya hal-hal negatif lah, masih pada zaman itu, zaman jahiliyah. Jadi itu suatu hari pas saya lagi asik sama teman saya, lagi kelabingan, lagi seru-serunya, lagi have fun, adik saya nelpon ngabarin ke saya itu kalau orang tua, lebih tepatnya ibu, meninggal dunia. Mohon maaf nih Kang, kalau ayah masih ada? Ayah masih ada, alhamdulillah sampai sini masih ada. Oke. Jadi adik ngabarin, nelpon untuk nyuruh pulang karena ibu meninggal. Gitu. Di situ saya langsung tertampar, dunia langsung wah hampa banget lah, kosong. Ya, jadi saya langsung memutuskan untuk pulang, meninggalkan semua teman-teman saya. Ya. Oke. Begitu berat ya Kang ya, intinya dulunya gitu sehingga menemukan titik balik dalam hidup. Nah, sebelum Akang menemukan kenyamanan dalam beribadah, tantangan apa yang Akang rasakan sebelum merasakan kenyamanan sekarang gitu? Tantangan yang paling berat itu adalah ya teman-teman di lingkungan. Itu sih faktor utama yang bikin hati tuh ragu-ragu untuk sholat, untuk taubat, untuk ibadah, pokoknya mah gitu. Teman sih emang. Pengaruh teman ya Kang Teman. ya? Oke. Kang Dapa Ya. sebagai saksi hidup dari perjalanan hijrahnya Kang Yuda nih, Benar. bagaimana Akang menilai proses beliau dalam berhijrah? Dulu sih ya pas lagi zaman-zamannya nih teman saya ini Yuda lagi lafil-lafilnya lah. Itu tuh parah banget lah. Diingetin susah, diomongin susah. Pokoknya saya setiap hari udah sering ngingetin lah sama dia tuh. Gini loh, jangan loh gitu loh. Tapi ya nihil hasilnya. Dia tetap aja gitu ngelakuin yang dia pengen lah. Yang biasa dia lakuin, yang gak ada manfaatnya sama sekali gitu loh. Nah, pokoknya di titik ya dunia hampa karena nggak ada ibu tuh, dia sempat datang ke saya katanya, nanya gimana sih cara nenangin hati. Nah, di situ pokoknya tak suruh sholat, ngaji. Nah, dari situ tuh dia kayak menemukan titik tenang yang sebenarnya itu kayak gimana gitu loh. Kan kalau kayaknya beda ya kalau misalnya kita lagi pusing terus kelabingan gitu. Kayak malah nggak jadi tenang gitu, malah kayak cuma jadi sesaat ya Kang ya? cuman sesaat doang gitu. Tapi kalau misalnya tak kasih tahu, kalau misalnya sholat
terus ngaji itu tenangnya emang luar biasa lah gitu. Masya Allah. Nah, terus di titik dia hijrah itu emang bener-bener sulit sih. Soalnya kenapa? Soalnya dari teman-teman sendiri lah, dari teman-teman dia sendiri, dari lingkungannya tuh kayak sering dihujat, kata netizen mah kayak sering dihujat gitu ibaratnya. Kayak lu tuh so suci, lu tuh so alim, ngapain sih lo gitu tuh, ngapain sih lo sholat gitu, ngapain lo ke masjid gitu loh. Padahal itu kan ya emang tugas umat muslim ya. Tapi emang dari teman-teman sendiri tuh kayak ngebuat dia tetap harus ikut mereka, harus ikut mereka. Nah, untungnya teman saya ini untuk saat ini tuh masih kuat lah, ibaratnya masih kayak dia tuh pengen ngejauhin dari circle dia tuh kayak gimana dulunya gitu. Saya juga bersyukur lah sebagai teman, kayak alhamdulillah lah teman saya, teman kecil saya gitu. Saya tahu dia nakal gimana dulunya, sampai sekarang dia itu kayak pokoknya ajan di masjid, pokoknya selalu mengedepankan agama lah. Gitu itu ya paling itu sih. Jadi setelah beliau berhijrah itu lebih banyaknya bergaulnya ke lingkungan yang lebih baik ya Kang ya, dan meninggalkan teman-teman yang dulu itu gitu. Ya, Jadi begitulah teman-teman, pentingnya kita memilih pergaulan yang baik supaya kita bisa mempertahankan keistiqomahan kita itu, karena pengaruh lingkungan itu begitu besar sekali. Nah, kita akan lanjutkan nih nanya-nanya ke Akang berdua ini setelah iklan berikut ini. Gitu. Aduh, lapar lagi. Indomie enak kali ya. Gas. Udah Pak, di sini dulu aja lah, Nak. Indomie, mie yang asli dari produk Indonesia. Dengan bumbunya yang khas, membuat para penikmat selalu ingin mencicipinya. Kita harus bangga dengan produk ini, karena Indomie sudah ada di macam negara. Blok Indomie seleraku. Indomie mie goreng, minyak Indonesia. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kita bertiga. Gini Kang, jadi kita udah membuat membuat Q&A di Instagram untuk ditanyakan ke Akang berdua nih. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya Kang ya. Ini ada bertanya ke Kang Yuda, bagaimana tanggapan keluarga dan orang di sekitar terhadap proses hijrahnya Kang Yuda ini? Ya 50-50 sih, ada yang mendukung, ada yang ngejudge, ngehujat, ada aja. Banyak sih yang, tapi lebih banyak sih yang ngedukung gitu. Paling dikit doang sih, nggak terlalu banyak lah yang hujat mah yang. Yang menghujat berarti teman-teman yang lama ya Kang ya. Betul. Ngata-ngatain biasa. Iya, bahkan sampai sampai orang-orang masjid juga seneng lah gitu. Kagum gitu ya Iya, Kang kagum ya. melihat perjalanan hijrahnya si teman Masya saya ini. Allah sekali ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kang ya. Masih ke Kang Yuda pertanyaannya.
Setelah Akang memilih meninggalkan semua perbuatan buruk sebelumnya, apakah ada keraguan dalam diri Akang seperti takut taubat tidak diterima oleh Allah? Silahkan dijawab, Kang. Kalau rasa takut untuk gak diterima taubatnya sih nggak ada, karena Allah itu kan maha pemaaf, maha menyayangi hambanya. Justru di sini saya merasakan pentingnya peran-peran orang di sekitar saya, terutama beliau. Oh, Masya Allah. Beliau ini yang selalu menguatkan saya untuk tetap istiqomah di jalan Allah. Masya Allah, sahabat sesurga ya insya Allah. Amin. Oke, pertanyaan yang terakhir nih untuk Kang Dapa. Bagaimana Akang meyakinkan Kang Yuda agar tetap istiqomah dalam proses menuju perbaikan diri beliau ini? Saya lebih untuk kayak ngasih bukti lah gitu loh. Kalau misalnya dengan sholat sama ngaji itu bisa untuk menenangkan hati. Gitu, paling gitu. Soalnya kenapa? Soalnya emang dia tuh sering datang kalau untuk minta ketenangan. Saya suruh sholat aja, sholat, ngaji. Coba rasain bedanya. Dia sendiri ngerasain rasa tenang yang dia rasain tuh emang bener gitu loh, emang bener adanya gitu. Jadi ya dia juga kadang kalau lagi ragu gitu soal itu, dia juga sering datang ke saya. Saya juga ngingetin kalau misalnya Allah itu maaf, Allah itu selalu menerima tobatnya. Berarti lo tuh bersyukur lah dapet hidayah gitu kan. Nah, gitu sih paling. Karena masih belum terlambat ya Kang Iya. untuk bertobat. Oke, mungkin cukup sekian ya Kang ya talk show kita pada kali ini. Jadi intinya teman-teman dari apa yang telah kita dengarkan dari beliau berdua ini, yang pertama itu pentingnya memilih teman. Dalam memilih teman kita harus pandai memilih teman yang bisa membawa kita ke jalan yang lebih baik tentunya. Dan yang kedua, tidak ada pendosa yang tidak memiliki masa depan dan tidak ada orang suci yang tidak memiliki masa lalu. Saya Helmi Syara dari talk show Ruang Bincang KPI pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan kami pada kali ini. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.